orang-orang yang seperti itu kekhawatirannya itu tinggi. Kekhawatirannya apa? Tinggi. Padahal kekhawatiran terhadap urusan dunia itu tanda bahwasanya orang itu terlalu cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Alhamdulillah kita semoga Allah jadikan kita ahli akhirat. Allah jadikan kita ahli akhirat, bukan hanya sekedar ahli dunia. Kemudian hadis selanjutnya Pak Hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid-din. Nah, ini juga penting. Tadi yang pertama, kalau hamba itu dikehendaki menjadi hamba yang baik, jiwanya kaya, ketakwaannya ada di dalam hati. Hadis yang kedua, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah arahkan kehidupannya itu lebih banyak terkait urusan agama. Maka yang nanti dijadiin ketua panitia berarti tandanya Allah panitia kurban nih. Kayaknya ada yang menjadikan panitia kurban, berarti Allah mengarahkan dia di dalam kebaikan. Jadi Nabi katakan kalau orang yang dikehendaki menjadi orang baik, maka kehidupannya akan Allah arahkan. Yang tadinya fokus terhadap dunia, kemudian lebih banyak fokus di dalam masalah agama. Di antaranya pagi hari ini kita duduk di Masjid Jami Al-Falah. Wazahadahu fid dunya, dan Allah jadikan zuhud pada dia di dalam urusan dunia. Tapi zuhud ini berat ya Pak. Zuhud ini sebenarnya amalan yang harus kita memilih. Jalan itu, zuhud itu jalan itu. Nabi itu pernah ditawari gunung-gunung menjadi emas. Mohon maaf, kalau Nabi terima, bisa nggak? Dosa nggak? Tapi kemudian Nabi tidak bisa. Ada salah satu ulama di Betawi namanya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwar Al-Marhum. Beliau bisa aja punya rumah, beliau bisa aja punya kendaraan, tapi sampai beliau wafat, beliau masih dalam keadaan ngontrak. Jamaahnya jutaan. Dulu zamannya Pak SBY aja datang ke majelis. Padahal mampu nggak beli rumah, mampu beli kendaraan, mampu nggak? Tapi dia memilih kemudian ngontrak sampai akhir hayatnya. Itu yang disebut dengan zuhud, sangat zuhud. Ini amalan dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan bapak-bapak ada yang mau zuhud ya, itu sangat mulia. Sekelas ulama aja ada dua, ada yang zuhud, ada yang nggak zuhud. Karena memang zuhud ini adalah pilihan hidup manusia. Tapi setidak-tidaknya para ulama membagi zuhud. Zuhud yang paling rendah. Zuhud yang paling apa? Yang paling rendah ketika kita dapat rezeki. Ketika kita dapat rezeki 100 juta dan 50 juta, itu syukurnya sama. Syukurnya apa? Karena dia tidak melihat lagi nominal, tapi dia melihat siapa yang memberi. Siapa itu Ar-Razzaq? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sebaliknya, ketika ketika ada seseorang bukan jamaah sini, motornya hilang dan sepedanya hilang, itu sedihnya sama aja. Bukan karena lihat nominal itu motor harganya lebih mahal daripada sepeda, tapi dia tahu motor itu, sepeda itu adalah titipan dari Allah. Kalau titipan dalam konsepnya, itu pasti nanti akan diambil. Itu setidak-tidaknya kata para ulama zuhud yang harus ditanam di dalam diri kita. Jadi
sudah menganggap banyak sedikit itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah ataupun apa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal Allah jadikan kita hamba-hamba yang zuhud, walaupun hanya zuhud level yang tapi kalau zuhud di atasnya lagi Pak hadirin, kita pakai mobil Avanza sudah bisa buat keliling-keliling berdesa, dan kita punya kemampuan beli Mercy mampu. Cuman dia berpikir Avanza saja sudah cukup, ya, atau Xenia saja sudah cukup. Kemudian ngapain dia harus mengeluarkan banyak duit untuk beli Mercy? Masih mending duitnya buat sedekah, buat kurban, buat bangun masjid. Nah, itu level yang kedua. Level yang kedua, fungsional. Jadi yang dia pentingkan adalah apa? Fungsional. Yang penting bisa mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain, daripada kemudian upgrade kendaraan. Masih mending untuk upgrade sedekah, upgrade tabungan akhir. Itu nanti zuhud yang selanjutnya. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wabassarahu uyubahu. Orang yang dikehendaki kebaikan, kata Nabi, itu dia fokus terhadap kekurangannya sendiri. Allah perlihatkan aib-aibnya sendiri. Karena gini para hadirin, kalau kita fokus dengan aib kita, saking banyaknya kita nggak bakalan fokus kepada aibnya orang lain. Bahkan ketika kita mendapati saudara kita memiliki aib yang kemudian dia sudah bertobat, apa Nabi katakan? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib saudaranya nanti akan ditutupi aibnya di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ini tapi kalau orangnya sudah bertobat, ya. Tapi kalau aib yang dia merusak dirinya, merusak lingkungan, merusak kaum muslimin, wah ini harus kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi kalau dia pernah melakukan kesalahan kemudian sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah sebuah aib, maka apa? Maka kemudian dia seorang muslim harus menutupi aibnya. Dan kalau kita fokus dengan aib kita, insya Allah kita tidak akan kemudian sibuk terhadap aib orang lain. Jadi konsepnya kalau aib itu gini Pak, kalau kita nggak mau aib kita didengar, dilihat oleh orang lain, maka kita jangan sampai kemudian menceritakan aib-aib saudara kita. Kecuali di dalam pernikahan. Kemarin saya kaji di dalam urusan pernikahan itu ada 5 aib yang kemudian suami ini bisa membalikin istrinya. Jadi udah nikah ceritanya, ternyata istrinya ada aib, itu boleh dibalikin Pak ke mertua. Jadi ini soalnya ada aib nih. Aib itu disebutin dalam ulama ahli fikih ada 5 aibnya. Yang pertama, dia itu kena penyakit lepra. Tahu penyakit lepra? Itu boleh tuh, ada orang nikah dengan perempuan, tahu perempuannya kena penyakit lepra, itu bisa dikembalikan. Lepra itu pada habis ya tangannya ya. Menular ya? Oh menular ya. Kemudian yang kedua penyakit kusta. Baros itu kalau Bapak lihat ada yang kulitnya belang-belang, itu boleh tuh dikembali. Albino ya.
Ini masih ada puluhan hadis lah. Kita baru baca tuh, baca dua apa dikit-dikit. Yang penting nanti kita tahu posisi kita nih hamba yang Allah kehendaki kebaikan atau sebaliknya. Kemudian hadis selanjutnya, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idan min nafsihi ya'muruhu wa yanhahu. Apabila Allah menghendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan, Allah jadikan penasehat dari dirinya sendiri. Dia memerintahkan kebaikan dan dia mencegah kebaikan. Makanya saya pernah berangan-angan konsep amar ma'ruf nahi munkar jika dilakukan oleh setiap muslimin, maka nggak perlu lagi amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Bapak, Ibu coba bayangkan kalau kita amar ma'ruf nahi munkar kepada diri kita sendiri nih, masing-masing itu kita amar ma'ruf nahi munkar. Itu kayaknya Pak DKM nggak perlu gugur-guguran ya, untuk ayo ramaikan masjid, ayo, karena sudah wa'idun min nafsihi. Nah, ini wa'idun min nafsihi ya'muru wa yanha. Makanya ada istilah istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Jadi orang yang sudah bisa mengendalikan dirinya, sudah bisa menasehati dirinya, itu adalah orang yang berada di jalan kebaikan. Saya diajarin sama guru-guru saya, sesekali lihat kaca, kemudian nasihati dirimu sendiri. Hei Salman, kamu udah dikasih nikmat, kamu udah dikasih waktu 24 jam. Berapa kali kamu dalam satu hari baca Quran? Berapa kali kamu dalam satu hari bersolawat? Quran apa Allah beri kesehatan, kenikmatan. Jadi berusaha menjadikan diri kita itu sebagai penasehat untuk diri kita, bisa menggerakkan sesuatu amal soleh, bisa menahan daripada perbuatan apa? Perbuatan munkar. Saya teringat punya teman dulu di pesantren, lulus pesantren kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan keluarga, bosnya sering keluar negeri, bosnya sering keluar kota. Bosnya punya istri, istrinya suka sama dia, istrinya suka sama dia. Kemudian dia ditawari, mau nggak sama saya? Kemudian dia katakan, ini akhafullah. Kemudian dia pergi, bahkan meninggalkan pekerjaannya, karena dia tahu ada satu hadis 7 golongan yang kemudian Allah jamin dia nanti akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Itu rajulun da'atu imra'atin dzatu mansibin wa jamalin faqala laha inni akhafullah. Itu seseorang yang ketika digoda oleh perempuan bukan hanya kaya, tapi parasnya begitu cantik, kemudian dengan lantang katakan ini akhafullah. Hei perempuan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia relakan pekerjaannya pada baru berangkat, belum lama dari bersantai lulus kemudian kerja di Jakarta, kemudian dia tinggalkan. Artinya apa? Dia bisa menasehati dirinya, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa nahan, mencegah daripada perbuatan maksiat dan mungkarat, dolalat, sayyiat. Padahal kan di situ nggak ada gurunya, padahal di situ nggak ada ustadznya, tapi diri dia, hati dia menjadi wa'idhan min nafsihi ya'muru wa yanha. Nah, ini saya yakin setiap kita punya potensi. Setiap kita punya bisikan hati. Masa sih udah umur 50 tahun mau masih kayak gini aja? Masa sih udah lewat umur 50 tahun masih kayak gini saja? Ya. Kita sadar di dunia itu hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Ya, maka kalau kita sudah mulai di dalam hati kita timbul seperti itu, berarti hakikatnya Allah menjadikan kita berada di jalan kebaikan. Allah menjadikan kita di dalam jalan kemuliaan. Bahkan ada yang mungkin kita agak menolak. Ada seorang ulama ketika disuruh mengajar, kemudian
dia nikahi itu muridnya, supaya kemudian tidak terjadi khalwat. Ketika muridnya sudah paham, sudah bisa ngaji, gitu kan, kemudian diceraikan. Itu saking apa? Saking hati-hati, saking hati-hati. Ada seorang ulama yang sampai seperti itu. Makanya di sini para hadir terkadang hati kita itu mengalahkan ulama, mengalahkan ustadz, mengalahkan kiai. Terkadang nasihat dari hati kita itu bisa menyelamatkan kita di dalam dunia maupun di akhirat. Sehingga Nabi katakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Bayangkan, ya, bukan minta fatwa kepada MUI, ya. Perintahnya mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau urusan yang kita nggak sempat tanya ulama, tanya kepada hati kita. Kira-kira kita melakukan kebaikan atau malah melakukan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan terakhir? Boleh masalah ini atau karena berapa kali lagi mau kurban, masalah kurban juga boleh. Masalah bagaimana kalau kita ingin bertakwa tapi berbenturan dengan sifat manusiawi, Ustaz? Jadi contohnya begini, kita dapat rezeki ini, misalnya, wah di cukupnya alhamdulillah untuk bayar kuliah anak saya. Nah, secara berbarengan kita mendengar saudara kita, tetangga kita mendapat musibah yang memerlukan biaya misalnya. Nah di situ biasanya kita akan batin tuh, mau bantu atau tidak gitu kan. Sementara kita sendiri butuh sekali gitu. Nah tadi kan disebutkan di awal-awal lapangan hati yang untuk berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Nah apabila kita memilih bayar kuliah anak saya aja lah, tapi kita butuh gitu. Nah ini antara takwa dan sifat manusiawi ini berbenturan sehingga tanggapi kan. Ketika kita memilih untuk anak kuliah saya dulu deh, itu berdosa loh kan? Oh iya. Jadi gini Pak Hadirin, kita mementingkan keluarga kita, sesuatu yang kebutuhan mendasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Bukan berarti ketika kita tidak mampu menolong saudara kita, kemudian kita dianggap antipati. Belum tentu, karena Nabi katakan sedekah yang paling utama memang terhadap istri, kepada keluarga. Tapi yang dikoreksi oleh ulama, jangan berselimut dengan itu, sehingga engkau tidak sempat berbuat baik kepada orang lain. Jangan berselimut dengan kemudian kebutuhan keluarga. Kemudian hari Jumat sholat di Masjid Al-Falah 20.000 kita tidak bisa masuk, 10.000 kita tidak bisa masukin ke kotak amal. Itu kan tidak kemudian sampai mengambil jatah begitu banyak untuk keperluan kuliah. Tapi sahabat Nabi ada yang unik. Artinya tadi nggak apa-apa, nggak masalah kalau memang kebutuhannya seperti itu. Tapi kalau kebutuhannya buat poya-poya beda cerita. Tapi ada cerita menarik. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan.